Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dea Syakila, Muhammad Rizky Dayatullah, dan juga saya sendiri, Sana Shiniar Managara. Di sini, kami akan menjelaskan bab ke-6, yaitu aspirasi politik umat Islam, nasionalisme, dan bahaya laten komunisme di Indonesia. Dan di mana kita akan menjelaskan bagian keduanya. Yang sebelumnya, yaitu kelompok 9 sudah menjelaskan bagian pertamanya. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 9 tersebut. Yang pertama ada nasionalisme dalam Islam. Nasionalisme berasal dari makna nasional yang merupakan suatu usaha untuk meningkatkan seseorang pada tingkat nasi, yaitu bangsa, atau usaha untuk memperjuangkan tuntutan pemerintahan sendiri agar orang-orang di Indonesia diberi hak untuk mengemukakan suaranya dalam masalah-masalah politik. Kesatuan Gerak Juang Jihad Pembangkit Kesadaran Nasional Indonesia dalam menjawab tantangan imperialisme modern terbagi dalam 7 sistem. Salah satunya adalah menjadikan pasar sebagai lahan juang membangkitkan kesadaran nasional dengan membangun organisasi niaga syarikat dagang Islam dan Nahdlatul Tujar. Dengan semakin meningkatnya kesadaran nasional umat Islam di Indonesia setelah berdirinya Syarikat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1945, bermunculan organisasi ulama seperti Perserikatan Ulama, Persatuan Umat Islam, dan Nahdlatul Ulama. Kemunculan organisasi ini menjadikan pemerintah kolonial Belanda semakin terancam kelangsungan penjajahannya. Sebabnya, gerakan ulama di Nusantara merupakan gerakan pan-Islamisme yang bersikap anti-imperialisme Barat. Kemudian ada menyebutkan bahaya laten komunisme. Untuk mengetahui ajaran terorisme, komunis berdasarkan analisis Wyszynski adalah sebagai berikut. Yang pertama ada terorisme alat kudeta. Yang kedua, upaya utama terorisme diarahkan secara langsung melawan pimpinan negara. Yang ketiga, ada terorisme berpasangan dengan infiltrasi, peperangan sosial ekonomi, dan upaya penaklukan baik dalam sistem berpikir maupun ekspresi pembicaraan lawan. Dan yang terakhir ada ateisme. Teori konflik ya. Apa sih teori konflik itu? Teori konflik itu adalah teori yang memandang bahwa perubahan tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut pengikut teori ini, yang konstan atau yang tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena itu, konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Sumbangsi teori ini ada pada sebuah kejadian sejarah di Indonesia. Itu ada pada kudeta Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1949 pada masa revolusi kemerdekaan. Lalu teori konflik ini terkenal terkenal sekali dikemukakan atau salah satu yang membuat teori konflik ini tersebar luas itu yaitu teori konflik menurut Karl Marx ya. Karl Marx itu seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik, terutama teori konflik sosial ya. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan atau inequality yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama itu ada struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Lalu ada adanya pengaruh besar yang dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Lalu yang keempat ada pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Mengutip pada penjelasannya Nofri Susan dalam buku Sosiologi Konflik yang berjudul Sosiologi Konflik, Teori-teori dan Analisis pada tahun 2019 tahun 2009 halaman 22, pertentangan kelas menurut Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan yakni modal.
Dalam masyarakat kapitalis, hal itu menciptakan dua kelas yang saling bertentangan, yaitu borjuis dan proletariat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik Islam terhadap nasionalisme dan komunisme. Ideologi sosialisme dan komunisme yang dipropagandakan oleh orang-orang Belanda dikritik oleh Umar Said Cokroaminoto dengan mengatakan bahwa seorang muslim sejati dengan sendirinya menjadi sosialis dan kita kaum muslimin jadi kita kaum sosialisten. Selanjutnya beliau juga menadaskan hanya Islamlah yang dapat memberikan ajaran sosialisme yang benar. Ia mengingatkan bahwa ajaran Islam jauh lebih sempurna daripada ajaran komunisme Karl Marx. Umar Said Cokroaminoto menulis buku Islam dan Sosialisme yang mengingatkan bahwa dasar teori historik materialisme ajaran Karl Marx bertolak dari ajaran Ludwig Feuerbach yang beranggapan bahwa sesuatu itu benda. Manusia pun tidak lain adalah binatang, dan ajaran ini tidak mengenal adanya roh. Sebagai penutup bab ke-6 ini, Islam mengatur segala hal terkait dengan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aturan dalam konteks politik Islam. Aturan ini menunjukkan bagaimana Islam secara sempurna mengatur semua segi kehidupan manusia. Ini juga menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang hanya mengatur urusan akidahnya saja, namun dalam konteks luas kehidupan politik pun menjadi pembahasannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.